Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alwi Shihab, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting sekaligus prakteknya. Subnetting adalah proses pembagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Seperti yang saya contohkan ini. Di sini saya membaginya menjadi dua jaringan. Yang pertama lab 1, yang kedua lab 2. Nah, dan saya menggunakan penghubungnya menggunakan router. Kemudian subnetting itu hanya bisa dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menggunakan subnetting itu? Nah, alasan kenapa kita harus menggunakan subnetting adalah yang pertama, untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Contohnya, jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki host 16 jutaan. Nah, untuk kelas A, 65.000, dan untuk kelas B adalah 25, kelas B dan 254 untuk kelas C. Dengan banyaknya host akan berpulang menghamburkan banyak IP yang tidak digunakan. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian ada alasan yang kedua, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Nah, cara TCP/IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua trafik untuk network karena alasan kinerja. Network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Nah, kemudian tujuan subnetting. Nah, subnetting mengefisiensikan pengalamatan. Nah, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 sampai 10 sama dengan 244. 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Kemudian untuk mengatasi masalah perbedaan hardware, ada juga meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti, penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Analogi subnetting. Nah, jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari analogi subnetting. Nah, contohnya ini teman-teman ya. Di sini saya menggunakan satu router. Nah, kemudian saya bagi menjadi dua jaringan. Yang pertama menjadi lab 1 dan lab 2. Kemudian dengan switch di sini saya membagi jaringannya ke 3 PC. Baik di lab 2 pun saya membaginya dengan 3 PC. Nah, dengan PC-PC ini semuanya sudah tersambung gitu teman-teman. Jadi semuanya kita sambungkan menjadi satu. Hanya dengan satu router kita dapat menyambungkan 6 PC atau 2 ruangan seperti itu. Kemudian di sini bisa kita coba untuk mencoba mengirim pesan dari PC1 ke PC4. Apakah bisa meskipun berbeda ruangan dan berbeda switch? Langsung kita coba saja ya teman-teman ya.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pesan dari PC1 itu tidak hanya dikirim untuk PC4, akan tetapi dikirim dari PC1 ke switch. Nah, setelah dari switch itu disebarkan ke seluruh arah, baik ke router, ke PC2, ke PC3. Namun PC2 dan PC3 akan menolak dikarenakan tidak tidak tujuan dari PC1. Kemudian dilanjutkan ke router, dan router ke switch dari lab 2, dan switch lab 2 mendirect ke PC4, PC5 dan PC6. Kemudian PC5 dan PC6 menolak, PC4 mengirim balik pergi ke PC1. Seperti itu analoginya, teman-teman. Mungkin sekian video saya terkait subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer ya, teman-teman ya. Sekian, jangan lupa subscribe. Terima kasih.